Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rom Amo MSC dalam RSM pada hari Kamis biasa pekan yang ke-12. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, pernahkah Anda mendengar satu ungkapan yang mengatakan no action, talk only? Atau NATO, no action, talk only. Tidak buat apa-apa, hanya bicara saja. Ya. Ini mau mengatakan bahwa setidaknya ada dua tipe kepribadian orang. Ada orang yang memang hanya bicara saja, bicaranya banyak sekali. Dalam pertemuan misalnya bicara paling banyak, tetapi ketika diminta untuk melaporkan program kegiatan, tidak ada yang dilakukan atau sangat sedikit dilakukan. Begitu juga dengan tipe orang yang misalnya tidak banyak bicara, tapi dia buat. Ini adalah orang yang bekerja dalam diam. Atau ada ungkapan dalam bahasa Latin yang menyatakan in tacem clamat. Dalam diam ia berteriak, dalam diam ia bekerja, dalam diam ia melakukan sesuatu. Dan memang ini yang paling penting, ya. Untuk melakukan sesuatu tidak harus supaya dilihat orang, tidak harus supaya dipamer di medsos, tidak harus supaya digembar-gemborkan. Walaupun ada hal-hal baik yang perlu untuk disampaikan supaya menjadi inspirasi barangkali, tetapi orang yang diam-diam dan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, ini sesuatu yang penting untuk kita apresiasi. Hari ini Yesus dalam khotbah di bukit pada bagian terakhir memberikan penegasan ini. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi melakukan kehendak Allah ini menjadi satu prioritas. Maksud dari pewartaan Yesus adalah supaya orang melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah, ini yang paling penting. Dan ini yang Yesus gambarkan juga. Orang yang melakukan kehendak Allah, mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Inilah orang-orang yang bijaksana, mendengarkan dan melaksanakan. Yang mendirikan rumahnya diumpamakan sebagai orang yang mendirikan rumah di atas batu. Dan saudara sekalian, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita juga setidaknya ketika mendengarkan firman Tuhan mengambil salah satu sari atau nilainya dan kemudian melaksanakannya. Melaksanakannya setiap hari. Setiap hari Anda disuguhkan renungan dari firman Tuhan. Kiranya juga Anda dan saya, kita sama-sama laksanakan itu sebagai bagian dari pertanggungjawaban iman kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, terutama supaya melaksanakan kehendak-Mu. Bukalah hati dan budi kami untuk mendengarkan Dikau yang berfirman setiap hari dan melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami juga bertumbuh terus-menerus dalam iman, pengharapan, dan cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.